Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan pemirsa tentunya di program Ayo Sehat dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa, kami mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama. Pemirsa, saya berada di dapur, saya sudah membuat kopi dan saya sedang melihat nih email-email yang masuk dari pemirsa. Ada kritik, saran, bahkan ada usulan tema yang nantinya akan dibahas di program Ayo Sehat. Hari ini saya akan memilih satu tema dari usulan pemirsa, yaitu ada meningitis. Dan kebetulan saya akan kedatangan tamu seorang dokter spesialis neurologi dan kita akan membahas mengenai meningitis dan cara penanganannya. Penasaran seperti apa? Saksikan terus Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, biasanya setiap kita hendak pergi ke Tanah Suci atau berhaji, pihak medis akan memberikan kita suntikan meningitis. Hal ini berguna untuk menjaga tubuh kita agar terhindar dari meningitis. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah virus dan bakteri. Namun, pada meningitis yang disebabkan oleh virus biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Berbeda dengan meningitis akibat bakteri, beberapa kasus meningitis yang diakibatkan oleh bakteri biasanya dapat menyebabkan kematian. Untuk lebih lengkapnya, berikut informasinya untuk Anda. Meningitis adalah peradangan pada lapisan pelindung di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah jenis infeksi meningokokus yang biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya hampir tidak kelihatan karena sangat mirip dengan penyakit umum, seperti demam, batuk, sakit kepala, dan lainnya. Infeksi meningitis ini terjadi pada semua halangan, baik anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, meningitis juga berisiko bagi orang-orang yang memiliki masalah kesehatan jangka panjang, seperti sistem imunitas. Dilansir dari kompas.com, meningitis disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah virus, bakteri, jamur, parasit, dan meningitis yang disebabkan oleh hasil medis lainnya. Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab meningitis, yang paling umum terjadi diakibatkan oleh virus. Meningitis yang disebabkan oleh virus sangat umum terjadi karena disebabkan virus yang tersebar melalui udara dan sangat cepat masuk ke dalam tubuh. Selain itu, meningitis yang jarang terjadi namun dapat berakibat kematian adalah meningitis yang disebabkan oleh jamur. Walau setiap penderita meningitis memiliki gejala yang berbeda, namun pada umumnya, beberapa gejala yang dialami memiliki kesamaan. Seperti dikutip dari laman kompas.com, beberapa penderita meningitis mengalami gejala seperti sakit kepala yang parah, kaku pada leher bagian belakang, demam, mata sensitif terhadap sinar cahaya, mudah mengantuk, dan mengalami kebingungan. Bagi penderita meningitis yang didiagnosis akibat virus, biasanya gejala yang timbul akan dirasakan selama 2 minggu. Dengan pengobatan untuk meredakan nyeri dan penurun demam, meningitis akibat virus biasanya dapat disembuhkan. Berbeda dengan meningitis yang disebabkan oleh virus, penderita meningitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati dengan obat antibiotik dosis tinggi. Selain itu, penderita meningitis akibat bakteri juga memerlukan observasi ketat di rumah sakit. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya kejang-kejang, hilang pendengaran, dan kerusakan otak. Tidak hanya menyebabkan kematian, meningitis akibat jamur pun dapat menular ke orang lain, seperti halnya penyakit batuk dan flu. Selain itu, meningitis akibat bakteri dapat menular melalui berbagai peralatan makan dan minuman. Lalu bagaimana cara mencegah terjadinya meningitis? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Bersama saya sudah hadir dokter spesialis neurologi, Dr. Felix Adrian. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Felix dan juga seluruh kru yang bertugas ini sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Felix, kita langsung ke tema. Oke. Sebenarnya, meningitis ini menyerang bagian tubuh mana, dok?
Oke, jadi namanya dari namanya sebenarnya kita juga bisa tahu ya, meningitis. Jadi meningen ini adalah suatu bahasa kedokteran ya, yang artinya selaput otak. Oke. Jika tambahin kata itis di belakangnya mengatakan adanya infeksi di selaput otak tersebut. Dok, sebenarnya bagaimana sih cara kita bisa mendeteksi dini seseorang ini mengidap ya meningitis? Sebenarnya kita ada kenal yang kita sebut dengan trias klasik dari meningitis. Oke. Ya. Yang pertama adalah demam. Yang dimaksud demam dari sini adalah suhu lebih dari 38,3 derajat ya. Yang kedua yang juga sering kita dapatkan adalah suatu kaku kuduk. Ya, jadi ini harus saya luruskan. Kadang-kadang ada orang yang salah nangkap, dia pikir kaku di tengkuknya, tapi bukan. Kaku kuduk ini adalah suatu pemeriksaan fisik yang dilakukan seorang dokter. Ya, ketika dia melakukan pemeriksaan fisik, kita dapatkan adanya suatu kekakuan dari leher pasien tersebut. Saya sangat jarang sekali mendapatkan keluhan pasien terasa kaku pada pasien-pasien yang mengidap meningitis. Nah, yang terakhir yang paling sering juga kita dapatkan adalah perubahan kesadaran. Jadi pasien-pasien dengan meningitis biasanya ada mengalami perubahan kesadaran. Jadi pasiennya seperti linglung, bingung, dia bisa tiba-tiba bengong, halusinasi yang seperti itu. Baik. Berarti tadi yang untuk kaku kuduk ini berarti adalah diagnosa dari dokter yang memeriksa seorang pasien. Ya, pemeriksaan fisik dari seorang dokter sebenarnya. Tentu kan ini salah satu cara untuk mengetahui seseorang sudah mengidap adanya meningitis ini kan demam. Ya. Tapi sebenarnya ini demam kan mungkin gejala yang paling umum nih. Apakah ada perbedaan? Sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19, mungkin takutnya, wah kayaknya saya COVID nih, tapi ternyata dia meningitis. Bagaimana cara membedakannya, dok? Iya, jadi gini, kalau misalnya pasien dengan meningitis, biasanya selain demam, dia mengeluhkan sakit kepala. Oke, sakit kepala. Ya, ada demam, dia sakit kepala, dan juga itu perubahan perilaku, perubahan kesadaran saya katakan selalu seperti Sudah itu. pasti akan mengalami trias klasik ini berarti. Iya, nggak semuanya sih, memang di kepustakaan memang hanya 44% tuh katanya mengalami trias klasik meningitis. Makanya kalau memang mengalami nyeri kepala, demam, mungkin ada baiknya dikonsultasikan ke dokter untuk memikirkan apakah ini suatu meningitis atau tidak. Karena sebetulnya infeksi selaput otak ini juga sebenarnya tidak mudah bila kita memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Dok, tentu pemirsa ingin tahu nih siapa saja sih yang beresiko terkena meningitis dan bagaimana cara penanganan dan juga pencegahan dari meningitis. Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, usai jeda hanya di Ayo Sehat. Pemirsa masih bersama Dr. Felix Adrian. Dok, sebelum kita bicara siapa yang beresiko terkena meningitis ini ada beberapa tipe. Bisa dijelaskan? Oke, nah sebenarnya meningitis ini kan dia sebenarnya infeksi ya, suatu infeksi. Nah, infeksinya ini tergantung dari tipe kuman yang menjangkit ke orang tersebut. Oke. Dia bisa suatu bakteri ya, yang sering itu adalah Streptococcus pneumoniae, tuberkulosis misalnya. Atau kalau misalnya kita pergi naik haji, yang salah satu yang paling sering adalah Neisseria meningitidis. Nah, bisa juga suatu infeksi virus sebenarnya ya. Dan juga bila pada pasien-pasien yang mengalami imunodefisiensi atau daya tahan tubuhnya rendah, misalnya karena penyakit autoimun atau penyakit infeksi seperti HIV, dia bisa juga terkena penyakit meningitis yang tipe jamur. Gitu. Jadi tipenya akan sangat banyak sekali variasinya. Baik. Gitu. Nah, bicara siapa yang beresiko terkena meningitis, mungkin kan ini berbeda-beda untuk tiap tipe ya. Mungkin bisa dijelaskan, dok? Oke, nah secara umum pasien-pasien yang risiko terkena suatu meningitis adalah pasien-pasien yang memiliki higienitas rendah, jadi kebersihan diri yang rendah. Karena salah satu faktor risikonya juga bisa terjadi karena misalnya infeksi gigi misalnya, atau infeksi telinga. Gigi bisa ya? Ya, jadi infeksi gigi atau infeksi telinga yang menahun bisa menyebabkan kuman itu menyebar ke selaput otak tersebut. Baik. Yang kedua adalah pasien-pasien yang pergi ke daerah-daerah endemis dari meningitis, misalnya Arab Saudi, Afrika gitu ya. Itu juga disarankan melakukan vaksin tuh kalau mereka melakukan ke sana. Yang riskan juga adalah pasien-pasien yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Yang saya sempat tadi singgung juga. Memang misalnya dia mempunyai penyakit autoimun misalnya, jadi dia harus mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan daya tahan tubuhnya rendah. Atau pasien-pasien yang dengan HIV misalnya. Itu juga sangat riskan sekali terkena suatu meningitis. Gitu. Oke, baik. Nah, apakah meningitis ini termasuk penyakit menular? Oh jelas, menular sekali. Meningitis ini memang metode penyebarannya yang paling cepat adalah karena droplet ya. Jadi seperti tuberkulosis, seperti kuman-kuman Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, yang salah satu bakteri-bakteri yang sering menyebabkan meningitis, dia disebarkan melalui droplet atau dari
udara misalnya, kita batuk, kita bersin, kita bicara, dia bisa menyebabkan penularannya. Memang bisa juga dari luka misalnya, luka yang kotor bisa juga. Lalu juga beberapa kepustakaan dikatakan kuman-kuman yang menyerang saluran cerna juga bisa menyebabkan meningitis. Oh, berarti banyak cara ya untuk seorang dapat tertular meningitis. Berarti untuk pencegahannya, berarti hampir sama seperti pandemi COVID-19 ini, tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satu higienitas mungkin, Dok. Betul. Mungkin bisa dijelaskan nih. Karena kan memang gejalanya tadi demam, nggak tahu nih, tapi ternyata medical check up itu perlu berarti ya, Dok? Mungkin kalau medical check up mungkin pada pasien-pasien meningitis mungkin tidak akan terlalu ketahuan ya. Cuman maksud saya rutinitas untuk pemeriksaan gigi, pemeriksaan telinga itu saran saya untuk mencegah terjadi suatu kolonisasi atau pengumpulan bakteri di daerah-daerah yang riskan terjadi suatu infeksi di sana. Berikutnya nih, Dok, pemberian vaksin meningitis. Ini kan sebenarnya kapan diberikan, pada usia berapa, dan ketika berpergian tadi kan seperti kata dokter. Mungkin dijelaskan bisa, Dok? Oke, ini mungkin sedikit meluruskan juga nih Mas El ya. Karena kalau kita mengatakan vaksin meningitis, mungkin dikira semua kuman meningitis ini kita aman. Padahal yang kita sebut dengan vaksin meningitis, terutama pada orang-orang yang mau berangkat naik haji, umroh, itu adalah vaksin meningitis untuk kuman atau bakteri yang kita sebut dengan meningococcus, atau nama bakteri spesifik biasanya kita sebut dengan Neisseria meningitidis, ya. Dia khusus hanya untuk kuman itu. Kenapa kita sih harus vaksin ini kalau misalnya kita naik haji atau umroh tersebut? Karena di Arab Saudi ya, itu salah satu daerah yang endemis, banyak tuh kuman itu. Yang kedua paling banyak adalah di area-area Afrika, dari Senegal misalnya. Nah, ketika kita naik haji atau umroh, kita kan berkumpul tuh di tempat yang keramaian dan juga dari berbagai negara. Dia akan sangat riskan sekali tuh menularkan. Baik. Gitu. Nah, kalau untuk yang di usia saat masih anak-anak mungkin atau mungkin balita itu kapan diberikannya? Sebenarnya sampai saat ini saya juga sempat berbicara dengan sejawat saya, dokter di bagian pediatri, dokter anak. Memang belum masuk nih ke dalam guideline mereka. Nah, jadi mungkin pada orang-orang yang beresiko terkena meningitis, khususnya dengan Neisseria meningitidis tersebut, misalnya dia mau berangkat haji, atau ada anggota keluarganya yang terkena meningitis yang dari Arab Saudi atau dari Afrika tersebut, disarankan memang dilakukan vaksin. Nah, menyambung tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Dok, penanganan dan pengobatan dari meningitis ini seperti apa, Dok? Sebenarnya sampai saat ini saya mengatakan meningitis ini pada beberapa kasus yang saya temui cukup baik keluarannya ya. Jadi penanganannya juga harus tepat. Jadi pada saat awal kita melakukan diagnosis pasien dengan meningitis, biasanya kita akan melakukan lumbal fungsi atau pengambilan cairan otak. Karena pengobatan pasien meningitis itu akan sangat bergantung dengan kuman yang menjangkiti pasien harus tersebut. dilihat dulu berarti ya. Jadi kita harus lihat apakah ini suatu virus, suatu bakteri, atau suatu jamur tersebut. Jadi pengobatannya harus berkorelasi dengan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, berikutnya nih, Dok. Tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen, tentunya untuk menanyakan ke dokter. Yang pertama, dari @Puturatri Mahayasa. Keluhan pertama yang dirasakan seperti apa sih, Dok? Nah, ini mungkin secara umum ya, karena bisa jelaskan lagi, Dok. Nah ini keluhan yang pertama kali dirasakan. Nah, jadi gini, hampir semua pasien meningitis yang pernah saya rawat atau saya pernah hadapi, semua pasti mengeluhkan demam adalah gejala nomor satu mereka. Gitu. Dan demamnya biasanya di awal-awal kadang-kadang mereka masih bisa beraktivitas. Jadi kadang-kadang saya bertanya pada pasien itu bukan sejak kapan pasien demam, tapi saya tanya sejak kapan bapak atau ibu tidak bisa beraktivitas normal. Karena itu sudah demam ini? Ya, karena demam yang kadang-kadang mungkin pasiennya tidak menyadari dia demam, karena awal-awal mungkin hanya sumeng-sumeng aja gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaan saya itu bukan kapan pertama kali demam, tapi kapan sih bapak atau ibu terakhir kali bisa beraktivitas normal gitu. Itu kita bisa hitung kira-kira sudah berapa lama sih terinfeksi pasien ini. Berikutnya nih, Dok, ini ada dari @iliana.k. Pengobatan seperti apa yang digunakan untuk penderita meningitis? Nah, silakan, Dok. Jadi setelah kita menegakkan diagnosis dari meningitis pada pasien tersebut, kita harus memberikan terapi yang sesuai dengan kuman yang menjakiti pasien tersebut. Kalau misalnya dia dari hasil cairan otaknya ternyata adalah suatu bakteri, ya kita harus kasih antibiotik. Kalau dia virus, ya kita harus kasih antivirus. Kalau dia jamur, kita harus berikan pengobatan anti jamur. Jadi harus kita sesuaikan. Jadi tidak ada pengobatan yang 100% sama di semua pasien meningitis tersebut. Baik. Nah, Dr. Felix, tentu saat pandemi ini pemirsa juga ingin mengetahui sebenarnya penyakit meningitis ini apakah
penderitanya meningkat atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan beranjak karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Sehat masih bersama Dr. Felix. Dok, sebelum tadi menanyakan bagaimana di tengah pandemi ini apakah pasiennya bertambah atau tidak, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana sih cara mencegah terkena penyakit meningitis. Oke. Silakan dok. Sebenarnya untuk mencegah penyakit meningitis ini sendiri sebenarnya mirip-mirip nih dengan pandemi COVID sekarang. Oke, betul. Ya, karena tadi saya bilang salah satu metode penyebarannya adalah droplet. Ya. Dengan kita pakai masker itu udah sangat mengurangi sampai 95% tuh katanya penyebaran droplet ya dari meningitis, ketika kita COVID bicara. juga ya berarti dok ya. Ya, betul. Lanjutkan. Yang kedua dari higienitas. Kita suka cuci tangan sekarang, ya kan kita parnoan sekali kan, megang barang sekarang selalu kita cuci tangan. Sanitizer, gitu. Sanitizer kita bawa kemana-mana. Itu juga sangat mengurangi dari kemungkinan terjadi suatu meningitis. Nah, untuk pencegahan yang mungkin di luar dari COVID ini adalah beberapa kali saya temukan pada kasus meningitis itu dia mengalami infeksi gigi. Infeksi gigi itu kan gigi ini kan sangat dekat sih sama dengan otak betul. ya. Jadi ketika kita dapatkan misalnya ada suatu infeksi di daerah gigi, dia sangat berpotensi sekali menyebabkan suatu infeksi. Apalagi kalau misalnya pasiennya ini memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik. Gitu. Jadi ya kalau bisa selain menjaga higienitas, cuci tangan, pakai masker, ya salah satunya adalah kontrol gigi, dibersihin nih karang-karang giginya. Gitu. Oke, karang gigi berarti ya. Ya, Baik. Nah, pemirsa, berarti intinya kita harus rajin menyikat gigi agar terhindar dari penyakit meningitis. Baik, berikutnya nih Dr. Felix. Sebenarnya ada nggak sih asupan makanan yang baik dan mungkin yang harus dihindari bagi penderita meningitis? Iya, sebenarnya gini, meningitis ini kan bukan penyakit bawaan atau penyakit ini ya, tapi dia merupakan suatu penyakit infeksi. Ya. Jadi sebenarnya untuk makanan yang secara spesifik menimbulkan suatu meningitis sih menurut laporan memang nggak ada tuh. Ya. Saya justru lebih concern dengan makanan-makanan yang nggak matang mungkin. Kalau bisa memang kalau memang kita takut ya lebih baik makan sesuatu yang matang. Oke. Gitu. Berarti hindari yang mentah mungkin ya dok ya. Oke, baik. Itu. Nah, ini kan di tengah pandemi COVID-19. Menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda, sebenarnya penderita meningitis mungkin di tanah air ya, apakah meningkat dok? Berdasarkan pengalaman sih ya menurun sih. Menurun. Saya hampir tidak pernah ketemu lagi nih pasien meningitis akhir-akhir ini. Ya karena itu semua udah pakai masker, kita tidak boleh keluar negeri lagi ya. Jadi penyebaran dari virus-virus yang atau bakteri-bakteri yang tidak ada di Indonesia tersebut juga bisa dieliminasi, jadi berkurang kejadian meningitis ini sendiri. Nah, gitu. Untuk penderita meningitis dok, apakah bisa dilakukan vaksinasi COVID-19? Kalau pasien meningitis ini sudah mengalami penyembuhan yang total, misalnya juga sudah kembali beraktivitas, saya rasa tidak ada masalah tuh untuk melakukan tindakan vaksinasi. Cukup aman. Cukup aman ya, Pak? Ya. Sebenarnya dari meningitis ini kan radang selaput otak. Komplikasi apa saja yang sebenarnya bisa terjadi bagi seseorang yang mengidap meningitis? Ya, jadi gini, bagus sekali nih pertanyaan ini. Jadi meningitis ini sebenarnya gejalanya tidak ada kelemahan sebenarnya, kelemahan separuh tubuh atau bicara pelo, bibirnya mencong itu harusnya tidak ada karena dia hanya mengenai selaputnya aja, selaput otaknya tersebut. Tetapi bila kita penanganannya kurang adekuat, ya, atau misalnya pasien ini memiliki daya tahan tubuh yang rendah, dia bisa menyebabkan penyebaran dari hanya selaput sampai masuk ke dalam otaknya tersebut. Jadi itu bisa juga menyebabkan infeksi pada otak. Itu yang kita takutkan. Nah, kalau misalnya sudah menyebabkan infeksi pada otak, ya bisa timbul banyak gejala lagi yang lain. Salah satu yang paling sering saya temui adalah kejang. Tapi selama penanganan kita tepat, pemberian antibiotik atau antivirusnya sesuai dengan kuman yang kita dapatkan dari hasil kultur dari kumannya tersebut, biasa sih cukup baik ya keluarannya. Tadi dokter sempat mengatakan bahwa jika tidak terkontrol mungkin ya akan menyerang otak. Nah, pertanyaan berikutnya muncul saat seseorang tidak mengontrol dengan baik meningitisnya dan terkena otak ini, apakah betul bisa terjadi kelumpuhan? Ya betul. Kalau misalnya memang terjadi komplikasi dan menyerang ke dalam otaknya itu sendiri, dia bisa timbul tuh gejala-gejala seperti stroke-like syndrome, bisa ada kelemahan separuh tubuh, kejang, bibirnya mencong gitu ya.
Biasanya yang saya dapatkan kasus-kasus seperti ini adalah pasien-pasien dengan imunodefisiensi atau yang daya tahan tubuhnya rendah. Ya, pasien-pasien dengan dengan HIV misalnya, atau pasien-pasien yang dengan penggunaan obat imunosupresan, misalnya dia menggunakan steroid jangka panjang. Biasanya saya lebih temukan pada kasus-kasus penyebaran ke otak itu adalah dengan pasien-pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah tersebut. Oke, baik. Nah, terakhir nih, Dr. Felix mungkin bisa memberikan himbauan kepada pemirsa Ayo Sehat di Rumah, bagaimana sih supaya terhindar tentunya dari penyakit meningitis. Silakan, Dok. Oke. Sebenarnya dengan kita melakukan social distancing seperti saat ini, menggunakan masker, ini sangat mengurangi angka kejadian meningitis ya. Mungkin yang saya sarankan juga ya kontrol deh untuk dokter gigi untuk membersihkan karang atau pembersihan telinga juga sangat penting tuh ya, yang rutin. Selain itu juga pola tidur yang cukup, karena pola hidup yang sehat ini juga mempengaruhi ke daya tahan tubuh orang tersebut. Ya, klasik sih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Felix untuk informasinya, tentunya untuk pemirsa di rumah dapat terhindar tentunya dari penyakit meningitis. Usai sudah perjumpaan kita selama 30 menit, saya dan juga Dr. Felix menemani Anda di program Ayo Sehat hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama Dr. Felix pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa